Legenda Sang Monster, Chapter 311-316. 5 juta batu roh tingkat tinggi, Noveltun. Suasana pertemuan aliansi 8 sekte seketika menjadi hening setelah semua orang mendengar ucapan Ling Tian yang mengatakan bahwa orang yang berada di atas arena pertarungan saat ini hanyalah seekor semut. Dengan pernyataan seperti itu, sama halnya Ling Tian sangat memandang rendah terhadap He Changlang yang merupakan jenius nomor 1 di dalam aliansi 8 sekte. Siapa pemuda bodoh itu? Apakah dia tidak sayang terhadap nyawanya sendiri karena berani mempermalukan He Changlang? Aku juga tidak tahu, baru kali ini aku melihatnya. Mungkin dia adalah murid baru di Sekte Cahaya Matahari. Pantas saja dia berani memperlihatkan sikap arogannya. Ternyata itu hanyalah seorang murid baru yang tidak pernah menyaksikan kehebatan He Changlang dalam mengalahkan lawan-lawannya. Ya, pemuda tersebut tidak sadar bahwa dialah yang harusnya dianggap seekor semut oleh He Changlang. Dasar orang dungu, beraninya dia membuat He Changlang marah. Mari kita lihat saja, sebentar lagi He Changlang akan menjadikan pemuda tersebut sebagai mainannya. Petik 2 petik 2. Suasana yang tadinya hening, mulai menjadi hiruk-pikuk kembali dengan berbagai macam komentar pedas serta cemoohan dari para murid yang ditujukan kepada Ling Tian. Melihat hal ini, Yan Qingshan segera bertanya melalui telepatinya, "Guru, bagaimana selanjutnya? Mungkinkah kita masih akan menggunakan strategi seperti yang sebelumnya?" "Tidak," jawab Ling Tian cepat. "Tingkat kultivasi para peserta kompetisi dari sektemu berada jauh di bawah murid dari Sekte Lautan Mendalam tersebut. Sehingga, meski mereka mengetahui kelemahan lawannya, tetap saja mereka tidak akan bisa untuk mengalahkannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Guru?" Apakah kamu tidak menganggapku ada di sini?" "Maksud Anda, Guru, mungkinkah Anda yang akan menantang murid dari Sekte Lautan Mendalam itu?" "Tentu saja, jangan lupa, pasanglah taruhan yang sangat banyak untukku." Usai mengatakan hal tersebut, Ling Tian berjalan dengan santai naik ke atas arena pertarungan sambil memanggul baju di pundaknya. Semua orang menjadi sangat terkejut melihat tindakan Ling Tian itu. Tak ada yang pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar berani untuk menantang He Changlang. "Hahaha, pemimpin Yan, apakah kamu sudah terlalu putus asa, hingga menyuruh seorang murid dari tahap pertama Bintang Raja untuk melawan murid sekteku yang berada di tahap keempat Bintang Raja?" Tanya pemimpin Chu dengan nada mengejek seraya tertawa terbahak-bahak. Para pemimpin sekte lainnya juga segera melayangkan pandangan mereka ke arah Yan Qingshan dengan tatapan penuh tanda tanya, karena merasa heran dengan tindakan dari pemimpin Sekte Cahaya Matahari tersebut. Bahkan orang-orang dari Sekte Cahaya Matahari sendiri ikut merasa aneh melihat sikap Yan Qingshan yang masih tampak tenang ketika Ling Tian naik ke atas arena pertarungan. "Hahaha, baiklah, karena pemimpin Yan tidak ingin berkomentar, maka jangan salahkan murid dari sekteku jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan dengan murid dari sektemu itu. Sebab, kamu sendirilah yang berani membiarkan dirinya untuk naik ke atas arena," ujar pemimpin Chu masih dengan tawa mengejeknya. Sambil mencibirkan bibirnya ia pun melanjutkan, "Bagaimana kalau jumlah taruhannya kita naikkan? Aku telah kehilangan cukup banyak uang hari ini. Jadi, kita naikkan saja taruhannya sebesar 500.000 batu roh tingkat tinggi. Apakah pemimpin Yan berani bertaruh?" Mendengar pertanyaan dari pemimpin Sekte Lautan Mendalam tersebut, akhirnya Yan Qingshan pun angkat bicara, Sepertinya pemimpin Chu sangat percaya diri untuk memenangkan pertaruhan kali ini. Bila demikian, mengapa tidak sekalian saja kita meningkatkan nilai taruhannya menjadi 5 juta batu roh tingkat tinggi?" "Apa?" Perkataan Yan Qingshan yang terdengar santai itu seketika membuat seisi arena terkejut. Uang taruhan dengan jumlah 5 juta batu roh tingkat tinggi merupakan nilai yang sangat banyak bagi sekte tingkat 7 di benua langit tingkat atas. Hal tersebut akan sangat menguras isi perbendaharaan dalam sekte itu sendiri. Berbagai pertanyaan pun langsung memenuhi benak semua orang. Tapi, pertanyaan paling umum yang dipikirkan oleh semuanya adalah, apakah pemimpin Sekte Cahaya Matahari tersebut sudah gila? Bahkan ketujuh pemimpin sekte lainnya tanpa sadar segera memalingkan wajah mereka ke arah Ling Tian yang baru saja memasuki arena pertarungan. Mereka mencoba mengukur kembali tingkat kekuatan serta tingkat kultivasinya. Namun, dilihat dari segi manapun tetap saja tingkat kultivasi Ling Tian hanya berada pada tahap pertama Bintang Raja dan masih jauh lebih rendah dari tingkat kultivasi He Changlang. Dengan kekuatan seperti itu, akan sangat mustahil untuk bisa mengalahkan He Changlang yang tingkat kultivasinya berada di tahap keempat Bintang Raja. Ditambah lagi He Changlang merupakan jenius nomor 1 yang dibina secara khusus oleh Sekte Lautan Mendalam. Ini pasti hanya gertakan Yan Qingshan saja agar aku mundur dalam pertaruhan. Tapi sungguh disayangkan itu akan membuatnya kecewa, batin pemimpin Chu seraya mencibir. Kemudian ia pun berkata dengan rasa percaya diri yang tinggi, "Karena pemimpin Yan berniat ingin menyerahkan uangnya secara sukarela kepada Sekte Lautan Mendalam kami, maka aku dengan sangat senang hati akan menerimanya." Sementara itu di atas arena pertarungan, Ling Tian yang mendengar jumlah taruhan tersebut langsung menyunggingkan senyum khasnya tanpa menghiraukan He Changlang yang memandangnya dengan tatapan membunuh.
He Changlang tampak benar-benar sangat marah. Sejak awal memasuki Sekte Lautan Mendalam, dia sudah menjadi jenius nomor satu di antara para murid lainnya. Sampai-sampai para tetua sekte berebut untuk menjadikannya sebagai murid pribadi mereka. Kejeniusan He Changlang membuat dirinya menjadi sangat terkenal di seluruh wilayah sekte tingkat 7. Bahkan beberapa sekte tingkat 6 mulai tertarik pada bakat serta kemampuannya. Tetapi pada saat ini, ada seorang kultivator yang tak dikenal memanggilnya sebagai seekor semut. Malah kultivator tersebut hanya memiliki tingkat kultivasi di tahap pertama bintang raja. Bagaimana mungkin dirinya yang penuh kebanggaan itu tidak marah jika dikatakan demikian? Seharusnya dialah yang menyebut kultivator ini sebagai seekor semut yang nyata. Chapter 312. Kegembiraan sesaat, Noveltun. Kalian berdua, bersiaplah. Melihat Ling Tian dan He Changlang yang telah berada di atas arena, sang wasit yang memimpin jalannya pertarungan akhirnya berbicara. Sejak aku melangkahkan kaki ke atas arena, aku sudah siap untuk menginjak-injak seluruh lawan-lawanku, ujar He Changlang menanggapi perkataan sang wasit. Kemudian melanjutkan, apalagi ada seorang sampah yang bersikap arogan dan berani menyebut diriku ini sebagai seekor semut. Mungkin ia akan tahu tingginya langit jika aku telah menghancurkan mulut busuknya itu. Untuk mengembalikan citra dirinya sebagai jenius nomor satu di dalam aliansi 8 sekte, He Changlang pun menunjukkan dominasinya demi mengembalikan penghinaan yang sebelumnya dilontarkan oleh Ling Tian. Mendengar pernyataan He Changlang yang demikian, semua orang mengerti bahwa dia kini benar-benar telah marah. Mereka berpikir, jika saja Ling Tian tidak mengeluarkan kata-kata ejekan seperti itu, mungkin He Changlang hanya akan mengalahkannya dengan satu pukulan saja. Namun, Ling Tian jelas-jelas secara sengaja memprovokasinya. Hal ini akan membuat He Changlang menyiksa Ling Tian secara perlahan di atas arena pertarungan. Bahkan sang wasit cuma bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Sebab, dia sangat mengerti dengan karakter jenius nomor satu tersebut dan apa yang nanti akan dilakukannya terhadap Ling Tian. Hanya Yan Qingshan, Meng Wanlian dan teman-teman Ling Tian yang masih tetap tenang. Mereka semua sangat percaya terhadap monster seperti Ling Tian. Jika dia berkata bahwa orang yang akan dihadapinya adalah seekor semut, maka itu berarti Ling Tian bisa dengan mudah mengalahkannya. Kalau begitu, mulailah. Sang wasit pun akhirnya mengeluarkan aba-abanya, lalu menghilang dari atas arena. Tanpa menunggu lebih lama lagi, He Changlang yang sedari tadi terus memendam amarahnya itu segera melesat dengan kecepatan penuhnya. Kepalan tangannya yang dialiri oleh energi Qi yang sangat kuat diarahkan tepat ke bagian perut Ling Tian. Ia berniat menghapuskan kultivasi lawannya tersebut dengan cara menghancurkan dantian milik Ling Tian. Bam! Suara ledakan pun terdengar seiring tubuh Ling Tian yang terlempar jauh dan bertabrakan dengan formasi pelindung yang terpasang di arena pertarungan. Kemudian diikuti dengan bunyi gedebuk saat tubuhnya menghantam lantai arena dengan sangat keras. Hal ini membuat semua orang yang sedari awal tidak menyukai Ling Tian langsung bersorak gembira. Terutama para murid dari Sekte Lautan Mendalam. Mereka bahkan meneriakkan berbagai macam kutukan terhadapnya. Berbeda dengan orang-orang dari Sekte Cahaya Matahari, raut muka mereka terlihat sangat kusut. Ketegangan tampak jelas menghiasi wajah para murid-muridnya. Sudah aku duga bakal terjadi seperti ini. Ya, ini memang sesuai dengan apa yang telah aku prediksikan. Pemuda arogan itu tidak akan sanggup menahan satu pukulan dari He Changlang. Cuy, dia menuai apa yang sudah ditanamnya. Petik 2.... Berbagai komentar pedas yang ditujukan pada Ling Tian sekali lagi terdengar memenuhi area pertemuan aliansi 8 sekte. Hal tersebut membuat suasana di sekitarnya menjadi riuh kembali. Hahaha, terima kasih, Pemimpin Yan. Pemimpin Chu berdiri dari tempat duduknya seraya menggenggam kedua tangannya menghadap ke arah Yan Qingshan sambil tertawa terbahak-bahak. Aku berjanji akan menggunakan uang pemberianmu itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun di dalam hati Yan Qingshan sangat marah mendengar ejekan dari pemimpin Sekte Lautan Mendalam tersebut, namun ia tetap mempertahankan ketenangnya. Sebab dirinya masih percaya bahwa Ling Tian tidak akan semudah itu dikalahkan oleh He Changlang. Karena Yan Qingshan juga tahu bahwa gurunya tersebut takkan pernah bersikap impulsif jika ia tidak yakin dengan apa yang dilakukannya. Namun, berbeda dengan Meng Wanlian, ia benar-benar menunjukkan kemarahannya pada semua orang dari Sekte Lautan Mendalam. Bahkan ia berani memelototkan matanya ke arah pemimpin Chu. Dan juga, ia hampir melesat ke atas arena pertarungan untuk menolong Ling Tian jika saja tubuhnya tidak terkunci oleh energi Qi milik Yan Qingshan. Guru, mengapa kamu menahanku? Apakah kamu tidak melihat bahwa muridku sedang dalam bahaya? Sebaiknya kita hentikan saja pertarungan ini, tutur Meng Wanlian melalui telepatinya dengan nada cemas. Tenanglah, sebenarnya aku juga merasa seperti apa yang kamu rasakan. Tapi coba kamu perhatikan dengan lebih teliti lagi. Energi Qi di dalam tubuh Ling Tian tidak memudar dan tingkat kultivasinya masih sama seperti sebelumnya. Itu menandakan bahwa ia baik-baik saja dan dantian miliknya juga tidak hancur, jawab Yan Qingshan berusaha menenangkan Meng Wanlian.
Karena kekhawatiranku hingga tanpa sadar aku melupakan hal tersebut, balas Meng Wanlian sembari menatap lekat-lekat pada gumpalan debu tempat Ling Tian terjatuh. Sementara itu di atas arena pertarungan, tampak He Changlang berdiri dengan angkuh sambil memandang ke arah orang-orang yang bersorak kepadanya. Dengan penuh rasa bangga ia berkata, ini baru permulaan. Pukulan tadi hanyalah peringatan bagi siapapun yang berani menghinaku. Selanjutnya, aku akan menyiksa semut tersebut agar kalian bisa menyaksikan bahwa aku He Changlang tidak akan berbelas kasihan pada orang yang bersikap sombong di hadapanku. Hehehe, apakah benar begitu? Sebuah suara dengan tawa lirih terdengar hingga mengagetkan semua orang yang berada di sekitar area pertemuan. Suasana yang sebelumnya hiruk-pikuk, seketika berubah hening saat mereka melihat ke arah pemuda yang dengan santai menepuk-nepuk debu yang melekat di tubuhnya. Baju yang awalnya ditempatkan oleh pemuda tersebut di atas pundaknya, masih tetap berada di sana seolah tak terganggu dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Chapter 313. Mewujudkan keinginan seorang sahabat, Noveltun. Raut wajah pemimpin Chu yang semula tampak gembira, hanya dalam sekejap berganti menjadi merah padam disebabkan perasaannya yang bercampur malu dan marah. Ia tak pernah menyangka bahwa Ling Tian masih baik-baik saja ketika mendapatkan pukulan yang sangat kuat dari He Changlang. Bahkan Ling Tian masih terlihat santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Pemimpin Chu, sepertinya tadi kamu terlalu cepat berterima kasih kepadaku. Mungkin nanti yang sebaliknya akan berterima kasih kepadamu adalah aku. Yan Qingshan balas mengembalikan sindiran yang sebelumnya diungkapkan oleh pemimpin Chu terhadap dirinya. Cih, jangan senang dulu, pemimpin Yan. Mari kita tunggu dan lihat saja siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Lagi pula He Changlang juga belum mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya saat ini. Kau seharusnya mengerti seperti yang biasa dia lakukan pada setiap pertarungan di tahun-tahun yang lalu. Tadi itu juga hanyalah merupakan sebuah pemanasan saja baginya, cibir pemimpin Chu dengan nada yang cukup keras karena tak mau kalah dari Yan Qingshan. Sedangkan untuk Yan Qingshan sendiri, ia kembali diam karena tak ingin lagi menggubris perkataan dari pemimpin Chu tersebut. Sebab menurutnya itu hanyalah perdebatan yang sia-sia dan membuang-buang waktu saja. Pandangannya kini kembali tertuju pada Ling Tian yang berada di atas arena pertarungan. Di lain pihak, He Changlang berusaha menyembunyikan keterkejutannya dan dengan paksa menampilkan sikap yang tenang. Sambil memegang tangan di belakang punggungnya, ia pun berkata dengan nada mencibir kepada Ling Tian, ternyata kemampuanmu lumayan juga karena bisa bertahan ketika menerima pukulan yang mengandung 30% dari kekuatanku. Tapi jangan berbangga diri dulu. Selanjutnya, aku tidak akan segan lagi meski di belakangmu ada sekte cahaya matahari. Oh, begitukah? Meski demikian, pukulan milik seorang jenius nomor 1 yang mengandung 30% dari kekuatannya itu benar-benar hanya terasa seperti sedang menggelitik tubuhku saja. Bahkan gigitan seekor semut kecil lebih sakit dibandingkan dengan pukulan tadi, ucap Ling Tian yang masih tampak sibuk menepuk-nepuk debu yang melekat di tubuhnya. Tindakannya tersebut seolah-olah menandakan bahwa ia sama sekali tak memandang He Changlang yang berdiri cukup jauh darinya. Hehehe, kalau begitu, bagaimana jika kau menggunakan seluruh kekuatanmu saat menyerangku? Aku berjanji bahwa ini masih akan sama seperti sebelumnya tanpa menggunakan sedikit pun energi ki milikku untuk menahan seranganmu dan semata-mata hanya mengandalkan kekuatan tubuhku saja. Kebetulan, aku ingin bermain sedikit lebih lama denganmu, sambung Ling Tian seraya tertawa kecil. Kali ini semakin berkurang orang-orang yang mengeluarkan komentar pedasnya terhadap Ling Tian meski ia terus bersikap meremehkan sang jenius nomor 1 di aliansi 8 sekte tersebut. Sebab, mereka menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ling Tian masih dalam keadaan baik-baik saja walau mendapatkan pukulan yang sangat kuat dari He Changlang. Mereka berpikir bahwa hal ini membuktikan Ling Tian cukup pantas bertingkah seperti itu karena mungkin dirinya benar-benar sanggup untuk bersaing melawan He Changlang. Cui, kamu belum layak untuk membuatku serius menghadapimu, sergah He Changlang sambil meludah ke lantai arena. Ia juga tak mau kalah dan terus menunjukkan dominasinya di hadapan semua orang agar pamornya sebagai jenius nomor 1 tidak menghilang. Terserah kamulah, aku sangat malas untuk meladeni orang sepertimu. Hanya julukan kecil sebagai jenius nomor 1 di aliansi 8 sekte ini sudah membuat dirimu sangat bangga, gerutu Ling Tian sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian melanjutkan sambil menunjuk ke dirinya sendiri, lihatlah aku. Meski semua orang memberikanku julukan sebagai pria tertampan di benua langit, aku masih tetap rendah hati dan rajin menabung dengan cara mengumpulkan harta dari orang-orang seperti dirimu ini. Seketika raut wajah dari sebagian orang dipenuhi garis-garis hitam saat mendengar perkataan Ling Tian. Bahkan Yan Qingshan dan Meng Wanlian menepuk dahi mereka sendiri karena ulah Ling Tian tersebut. Hanya keempat sahabatnya saja yang dengan semangat mengacungkan jempol mereka ke arahnya. Junior Ling, tolong buat wajah orang itu hingga berbentuk seperti B4 bijelek. Aku benar-benar sudah sangat muak melihat wajah angkuhnya tersebut. Seru Pang Huaxian seraya menunjuk ke arah wajah He Changlang. Hehehe, apakah kamu mendengarnya? Kawanku meminta tolong padaku agar segera membantunya. Jadi sebagai sahabat, aku akan mewujudkan keinginannya itu. Setelah berucap demikian, Ling Tian pun berjalan dengan santai ke arah He Changlang.
Baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba ia berhenti karena terpikirkan sebuah ide. Kemudian dengan sangat cepat ia pun menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di depan He Changlang. Pukulan penghancur wajah tampan, teriak Ling Tian sambil melayangkan tinjunya. He Changlang yang masih terkejut dengan kemunculan Ling Tian di depannya itu secara naluriah mencoba menghindari serangan yang datang ke arahnya. Namun, meski ia sudah berusaha mengelak dengan segenap kekuatannya, tetap saja sebuah pukulan yang sangat cepat mendarat telak di wajahnya. Kemudian disusul dengan pukulan lain yang terus menerpa dan seolah tak ingin berhenti sebelum mengenai seluruh bagian kepalanya. Buk, buk, buk. Bunyi gedebuk pun terdengar beriringan dengan jerit kesakitan yang keluar dari mulut He Changlang. Akan tetapi, lambat laun jeritannya tersebut perlahan-lahan menghilang karena mulutnya sudah tak sanggup lagi bersuara. Setelah merasa puas dengan apa yang ia lakukan, Ling Tian pun segera menghentikan aksinya. Hehehe, jika saja Xiao Jun ada di sini, pasti ia akan berkata bahwa aku meniru gaya bertarungnya yang selalu meneriakkan setiap teknik yang dipakainya ketika ia bertempur. Batin Ling Tian sembari menekuk sudut-sudut bibirnya hingga membentuk sebuah senyuman hangat. Terlebih lagi, ia juga sangat senang dengan peningkatan kekuatannya. Setelah tulangnya ditempa hingga berada di tahap tulang Raja Naga, kini Ling Tian sudah mampu bersaing untuk melawan kultivator di tahap kelima bintang Raja. Kalau dulu, mungkin ia hanya mampu bersaing dengan lawan yang kultivasinya berada 3 tingkat di atasnya, contohnya seperti tingkat kultivasi He Changlang saat ini. Chapter 314, Panah Penembus Langit, Novel Tun. Apa yang terjadi di atas arena pertarungan sungguh di luar dugaan semua orang. Tak ada seorang pun yang pernah berpikir bahwa He Changlang sang jenius nomor 1 tersebut akan dipermainkan sedemikian rupa oleh Ling Tian. Hal ini benar-benar telah mengejutkan seisi area pertemuan aliansi 8 sekte. Sepertinya murid dari Sekte Cahaya Matahari itu sudah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Bagaimana mungkin seorang kultivator tahap pertama bintang raja dapat mengalahkan tahap keempat bintang raja? Aku juga berpikir demikian. Mungkin dia memiliki sebuah harta pusaka untuk menutupi tingkat kultivasi yang sebenarnya. Kayaknya memang seperti itu. Aku belum pernah mendengar ada seorang kultivator yang mempunyai kekuatan yang dapat melampaui 3 tahapan seperti ini. Yah, aku juga berpikiran sama. Bahkan para jenius dari sekte tingkat pertama hanya mampu bertarung dengan lawan yang memiliki kultivasi 2 tahapan lebih tinggi dari mereka. Walaupun ada beberapa di antara mereka yang sanggup bertarung imbang dengan lawan yang kultivasinya lebih tinggi 3 tahapan darinya, tapi hanya sebatas itu saja karena mereka tidak bisa mengalahkan lawan dengan tingkat kekuatan yang demikian. Petik 2 petik 2. Berbagai macam persepsi serta komentar tentang Ling Tian membuat suasana yang sebelumnya hening menjadi hiruk-pikuk kembali. Beberapa orang bahkan mengusap matanya berkali-kali karena belum percaya dengan apa yang mereka saksikan saat ini. Sementara itu, raut muka dari anggota Sekte Lautan Mendalam terlihat sangat suram. Pemimpin Chu dan para tetua sektenya hanya bisa mengepalkan tinju erat-erat seraya menggeretakkan giginya masing-masing. Kemarahan tampak jelas dari aura yang terpancar dari tubuh mereka semua. Di lain pihak, orang-orang dari Sekte Cahaya Matahari menambah keriuhan suasana dengan sorakan penuh semangat. Bahkan anggota sekte yang tidak hadir di pertemuan aliansi 8 sekte itu dan hanya menonton pertarungan tersebut melalui batu pencitraan terus berteriak dengan sangat keras untuk melampiaskan kegembiraan mereka. Para gadis bahkan bertingkah lebih gila lagi. Mereka melesat terbang dengan cepat dan saling berebut untuk memeluk batu pencitraan seolah-olah itu adalah tubuh Ling Tian. Meskipun pertandingan belum berakhir, mereka 100% percaya bahwa Ling Tian akan sangat mudah mengalahkan He Changlang setelah menonton semua hal yang terjadi di atas arena pertarungan tadi. Hahaha, Junior Ling, kamu benar-benar telah mewujudkan keinginanku. Pang Huaxian tertawa terbahak-bahak sembari mengacungkan jempolnya ke arah Ling Tian. Kemudian melanjutkan, lihatlah, karena perbuatanmu itu, wajah dari super jenius kita menjadi semakin tampan. Dan saking tampannya dia, sampai-sampai orang tuanya sendiri tidak bisa mengenalinya lagi. Hahaha. Sontak teman-teman Ling Tian beserta para murid Sekte Cahaya Matahari lainnya ikut tertawa setelah mendengar celotehan dari Pang Huaxian tersebut. Sedangkan untuk He Changlang sendiri, perkataan Pang Huaxian itu merupakan penghinaan besar bagi dirinya. Ia bahkan sempat melayangkan tatapan penuh niat membunuh pada Pang Huaxian. Dengan cepat He Changlang bangkit dan segera mengedarkan energi Qi-nya untuk mengembalikan tampilan wajahnya ke keadaan semula. Begitu selesai, tanpa menunda lagi ia mengeluarkan sebuah busur dari cincin ruangnya. Setelah itu, ia pun bergegas mundur ke belakang demi menjaga jarak yang cukup jauh dari Ling Tian. Saat merasa berada pada posisi yang tepat, He Changlang segera menarik tali busurnya. Seketika itu juga muncul energi Qi yang sangat kuat dan berbentuk 5 anak panah siap untuk dilepaskan. Melihat tindakan He Changlang tersebut, Ling Tian masih tetap terlihat santai seolah tak memedulikannya sama sekali. Wush, wush, wush. Deru angin yang kencang disertai fluktuasi udara mengiringi kelima anak panah yang melesak dengan sangat cepat menuju ke arah Ling Tian.
Sudut-sudut bibir He Changlang terangkat membentuk senyum sinis ketika anak panah tersebut hendak mencapai targetnya. Meskipun pergerakanmu cukup cepat, kamu takkan bisa melarikan diri dari serangan panah penembus langit milikku, batin He Changlang penuh antusias. Tetapi yang terjadi sungguh berbeda dari apa yang telah dipikirkan oleh He Changlang. Sebelumnya ia beranggapan bahwa Ling Tian akan menghindari terjangan kelima anak panah miliknya. Namun, Ling Tian masih tetap saja berdiri tenang di tempatnya seakan-akan tak gentar sedikit pun dalam menghadapi serangan He Changlang. Boom, boom, boom. Begitu anak panah mengenai tubuh Ling Tian, bunyi ledakan beruntun dan sangat keras terdengar menggelegar dari dalam arena pertarungan. Hahaha, inilah akibatnya bila kamu terlalu menganggap remeh seranganku. He Changlang tertawa seraya menunjuk Ling Tian. Mungkin kemampuanmu berada sedikit jauh di atasku. Akan tetapi, kamu takkan bisa bersikap sombong lagi di hadapan panah penembus langitku ini. Panah penembus langit. Siapa orang bodoh yang sudah memberikan nama pada senjatamu itu? Gerutu Ling Tian sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Jangankan untuk menembus langit, bahkan untuk menembus kulitku saja tidak bisa. Mungkin nama yang pantas buat senjatamu tersebut adalah panah penggaruk kulit yang gatal. Seketika itu juga tawa He Changlang terhenti setelah mendengar perkataan Ling Tian. Tangannya tampak bergetar karena terkejut dengan apa yang disaksikannya saat ini. Anak panah miliknya yang sanggup menghancurkan tubuh kultivator tahap keempat bintang raja tersebut sama sekali tidak memiliki efek terhadap tubuh Ling Tian. Chapter 315. Tuan yang memakan senjatanya sendiri, Noveltun. Ini, bagaimana mungkin? Seru He Changlang dengan nada pelan dan terbata. Aku tidak percaya, mari kita coba lagi dengan menggunakan seluruh kekuatanku. Setelah berkata demikian, He Changlang bergegas melayang ke udara mencari posisi yang tepat untuk menembakkan anak panahnya ke arah beberapa bagian yang menurutnya adalah titik kelemahan pada tubuh Ling Tian. WUSSHH. Energi ki berbentuk 5 buah anak panah kembali melesak menuju ke arah Ling Tian. Kali ini kekuatan serangannya serta tingkat kehancuran yang ditimbulkannya lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Boom, boom, boom. Kembali terdengar suara ledakan yang sangat keras dari atas arena pertarungan saat kelima anak panah menghantam tubuh Ling Tian. Namun, He Changlang dan semua orang sekali lagi dibuat terkejut oleh Ling Tian yang masih terlihat berdiri santai sambil menepuk-nepuk bagian tubuhnya yang terkena serangan anak panah tersebut. Ternyata kamu belum mengerti juga. Sungguh percuma kamu dijuluki sebagai jenius nomor 1 tetapi memiliki tingkat kepintaran di bawah rata-rata. Otak di kepalamu itu benar-benar tidak kamu gunakan, keluh Ling Tian seraya kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau begitu, biarkan aku membuatmu mengerti. Setelah selesai berbicara, Ling Tian langsung menghilang dari tempatnya dan melesat dengan sangat cepat ke arah He Changlang. Melihat hal ini, He Changlang juga tidak tinggal diam saja. Ia pun segera melepaskan kembali anak panahnya, kemudian terbang ke arah lain untuk terus menjaga jarak dari Ling Tian. Akan tetapi, Ling Tian sudah tiba lebih dulu di tempat kemunculan He Changlang. Bersamaan dengan itu pula, anak panah yang terus mengejarnya juga telah sampai di sana. Dengan menggunakan teknik langkah Dewa Naga miliknya, Ling Tian segera memosisikan dirinya berada tepat di belakang He Changlang. Boom, boom, boom. Sekali lagi bunyi ledakan yang sangat keras terdengar. Namun, kali ini bukan Ling Tian yang menjadi pusat dari ledakan tersebut melainkan He Changlang. Wah! Sesuap darah segar dimuntahkan dari mulut He Changlang karena terkena serangan anak panahnya sendiri. Meskipun tubuhnya dibalut dengan harta pusaka berbentuk perisai pelindung, tapi dampak dari benturan tersebut cukup membuat dirinya terluka berat. Wah, ini bukan lagi senjata makan tuan, melainkan disebut sebagai tuan yang memakan senjatanya sendiri. Cekak, sungguh adegan yang sangat tragis, ujar Ling Tian dengan nada berpura-pura terkejut sembari menempatkan telapak tangan di depan bibirnya. Wah! Mendengar ucapan Ling Tian yang sengaja meledeknya, He Changlang kembali memuntahkan sesuap darah karena menahan amarah di dalam hatinya. Ia ingin sekali melampiaskan kemarahannya terhadap Ling Tian, tapi benar-benar tak sanggup melakukannya disebabkan perbedaan kekuatan mereka yang sangat jauh. Hehehe, apakah kamu mengerti sekarang? Tanya Ling Tian, kemudian melanjutkan, jika belum, aku bersedia untuk. Mengerti, aku mengerti, jawab He Changlang terbata yang segera menyela perkataan Ling Tian. Walaupun enggan, tapi dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahannya. Jika ia terus melanjutkan pertarungan itu, maka dirinya hanya akan semakin dipermalukan oleh Ling Tian. Selanjutnya He Changlang berbalik ke arah wasit dan berkata, pada pertarungan ini, aku akan mengaku kak. Tunggu dulu, sanggah Ling Tian segera memotong ucapan He Changlang. Sebelum mengakui kekalahanmu, mungkin ada baiknya kalau kamu menyerahkan semua harta yang ada pada dirimu terlebih dahulu. Lihatlah, karena pertarungan kita tadi, aku telah menguras begitu banyak energi hingga membuat tubuhku kelelahan. Jadi, kamu harus memberikan kompensasi kepadaku, sambung Ling Tian sembari berpura-pura mengusap keringat yang setetes pun tak ada di wajahnya. Namun, bila kamu tidak mau menyerahkannya,
maka itu menandakan bahwa kamu ingin sekali lagi merasakan keganasan tinjuku ini. Lanjutnya dengan menunjukkan seringai jahat sambil mengarahkan kepalan tangannya ke arah He Changlang. Wajah semua orang dalam sekejap dipenuhi garis-garis hitam setelah mendengar perkataan Ling Tian tersebut. Pertanyaan utama yang ada di benak mereka adalah, apakah pemuda yang berada di atas arena itu benar-benar seorang murid Sekte Cahaya Matahari yang selalu menjunjung tinggi citra dirinya ataukah merupakan seorang perampok yang tidak tahu malu. Ia bahkan berani melakukan tindakan seperti itu di depan mata banyak orang. Jangan terlalu berlebihan, anak muda. Jangan mencoba memakan sesuatu yang tidak bisa kau kunyah. Muridku sudah mengaku kalah dan pertarungan ini berakhir sampai di sini saja. Sebuah suara yang mengandung energi ki dan berisi jejak kemarahan sedang memperingatkan Ling Tian. Mengikuti arah suara yang memberikan teguran keras terhadap dirinya, dengan perlahan pula Ling Tian memalingkan wajahnya ke atas panggung khusus tempat Sekte Lautan Mendalam. Di sana ia melihat seorang pria tua yang memandangnya dengan tatapan mengancam. Hehehe, ternyata kamu adalah guru dari sang jenius kita ini. Tapi, apakah kamu memiliki hak untuk menegur perbuatanku? Tanya Ling Tian seraya tertawa lirih. Kemudian melanjutkan sembari memandang orang-orang dari Sekte Lautan Mendalam, apakah kalian semua mendengarnya dengan jelas bahwa dia telah mengakui kekalahannya? Coba kalian perhatikan dengan saksama. Bahkan sang wasit sendiri belum menghentikan pertarungan ini. Mungkinkah kalian semua ingin bertindak untuk menggantikan posisi sang wasit? Chapter 316. Skema Tersembunyi, Novelton. Setelah berkata demikian, Ling Tian memalingkan kembali wajahnya ke arah He Changlang tanpa menghiraukan tatapan membunuh dari para anggota Sekte Lautan Mendalam. Cepatlah, serahkan semua harta yang ada pada dirimu. Aku sudah bosan berada terlalu lama di atas arena ini, ujar Ling Tian seraya mengangkat tangannya untuk meminta harta He Changlang. Kurang ajar, anak muda, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak melangkah terlalu jauh. Apakah kamu percaya jika aku mengatakan bahwa bahkan Sekte Cahaya Matahari takkan mampu melindungimu dari amukan kemarahan Sekte kami? Tetua yang adalah guru dari He Changlang tersebut menghardik Ling Tian sembari memelototkan matanya. Kekalahan He Changlang sudah merupakan pukulan besar baginya serta Sekte Lautan Mendalam. Bagaimana mungkin dia akan membiarkan Ling Tian mengambil semua harta He Changlang di depan mata kepalanya sendiri? Itu sama saja telah mencoreng wajah tetua tersebut dan juga nama baik dari Sekte Lautan Mendalam. Tetua Si, kita harus melenyapkan pemuda itu apapun konsekuensinya. Jika dia dibiarkan berkembang lebih jauh, maka sekte kita bukan lagi sekte peringkat nomor 1 di dalam aliansi 8 sekte ini. Pemimpin Chu mengirim transmisi suara melalui telepatinya kepada sang tetua. Kemudian melanjutkan, ini adalah kesempatan kita untuk membunuh pemuda tersebut. Kita juga bisa menjadikan permasalahan ini sebagai alasan untuk melenyapkannya. Biarkan dia melakukan aksinya terlebih dulu. Selanjutnya, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Baik, pemimpin, balas sang tetua yang dipanggil sebagai tetua Si itu. Ling Tian yang tidak mengetahui rencana dari pemimpin Chu tersebut masih tampak santai meski telah mendapatkan teguran keras dari tetua Si dan seolah-olah tidak memedulikannya sama sekali. Tangannya tetap terangkat untuk meminta semua harta yang ada pada diri He Changlang. Guru, tolong aku, jika aku tidak memberikan semua hartaku padanya, ia hendak terus-menerus menyiksaku. Bahkan mungkin ia akan mengambilnya secara paksa bila aku tidak mau memberikannya. He Changlang berteriak memohon kepada tetua Si. Karena perbuatannya ini, hampir semua orang dari 7 sekte lainnya langsung memandang rendah pada sikap yang ditunjukkan oleh He Changlang tersebut. Menurut mereka, sebagai seorang jenius nomor 1 seharusnya He Changlang bertindak berani layaknya pria sejati tanpa perlu memohon bantuan dari gurunya. Walaupun tindakan yang dilakukan oleh Ling Tian sedikit tercela karena ini hanyalah sesi pertarungan untuk menguji kemampuan para murid di dalam aliansi 8 sekte, tetapi menurut mereka perbuatannya itu cukup dapat dimengerti. Sebab, sebelumnya He Changlang juga telah berniat untuk menghancurkan kultivasi Ling Tian. Bagi seorang kultivator, lebih baik mati daripada hidup menjadi manusia biasa saja. Jadi sudah sewajarnya Ling Tian menuntut balas dengan hanya mengambil semua harta milik He Changlang. Jika itu pertempuran yang sebenarnya, mungkin sejak awal He Changlang sudah terbunuh di tangan Ling Tian dan sudah tentu hartanya juga pasti akan ikut jatuh ke tangan Ling Tian. Oh, begitu ya, hehehe, ternyata kamu menolak untuk menyerahkan hartamu kepadaku. Karena demikian, aku hanya bisa mengambilnya secara paksa, ucap Ling Tian seraya mengalirkan energi ki ke tangannya yang sedari tadi masih terangkat. Setelah itu, jari-jari tangannya membentuk sebuah cakar yang siap menerkam ke arah He Changlang. Begitu Ling Tian melakukan hal tersebut, daya isap yang sangat kuat langsung terpancar keluar dari telapak tangannya dan menarik tubuh He Changlang. Hanya dalam sekejap saja leher He Changlang sudah berada dalam cengkeraman tangan Ling Tian. Gur, He Changlang ingin berteriak memanggil tetua Si tetapi suaranya tercekat di kerongkongannya. Baj Satungan Cap 4 Rat, kamu benar-benar berani tidak memberikan wajah kepada sekte kami. Kalau begitu, jangan salahkan aku bertindak mendisiplinkanmu, seru tetua Si dengan nada marah dan segera mengayunkan pukulannya ke arah Ling Tian. Bang!
Seketika itu pula, sebuah energi ki yang sangat kuat langsung melesat ke arena pertarungan dan menghancurkan formasi pelindung yang terpasang di sana. Serangan dari energi ki tersebut tidak berhenti sampai di situ saja dan terus menerjang ke arah Ling Tian. Dalam sekejap wajah Yan Qingshan dan Meng Wanlian berubah pucat melihat tindakan dari Tetua Si. Mereka berdua tidak menyangka kalau guru dari He Changlang tersebut berani menyerang Ling Tian di depan mata semua orang. Tingkat kekuatan dari serangan itu juga bukan lagi berniat untuk menghukum Ling Tian melainkan ingin membunuhnya. Meng Wanlian dengan sigap langsung menghilang dari tempat duduknya dan muncul tepat di depan Ling Tian. Sebelum dia bergerak untuk menangkis serangan dari Tetua Si, sebuah benda sudah terlebih dahulu menghalanginya. Boom! Ledakan susulan dan terdengar cukup keras menggema ke sekitar area pertemuan aliansi 8 sekte saat benda yang dilemparkan oleh Ling Tian bertabrakan dengan energi dari pukulan Tetua Si. Kabut darah dengan cepat menyebar ke udara karena benda yang dilemparkan Ling Tian ternyata adalah tubuh He Changlang. Sedangkan untuk Meng Wanlian sendiri, dia dengan cepat melepaskan energi ki-nya agar tubuhnya tidak terkena percikan darah tersebut dan juga untuk menahan sisa-sisa dari kekuatan energi pukulan milik Tetua Si. Canger, RGGH, sebuah teriakan dengan nada sedih bercampur marah menggelegar ke penjuru area pertemuan. Itu adalah suara Tetua Si yang tampilan wajahnya kini terlihat sangat seram dan menakutkan. Untuk kelanjutan cerita ini, Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa membuatnya, karena Mimin juga masih menunggu update dari autor. Mimin berjanji, jika nanti autor telah mengupdate lanjutan ceritanya, maka Mimin akan segera melanjutkan pembuatan videonya.